Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini akan menceritakan bagaimana akhirnya Shi Hao memiliki keturunan yang telah lama dinantikannya. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Tuan wilayah terlarang, tengkorak kristal, dan yang lainnya saat ini sedang menatap dinding batu. Pada akhirnya, mereka tercengang. Adegan berhenti, tempat terakhir yang mereka tunjuk adalah wilayah pemakaman. Ini di luar perbatasan Desolate. Bagaimana ini mungkin? Bahkan tulang lengan emas melepaskan fluktuasi kesadaran ilahi, membawa banyak pertanyaan. Pada akhirnya, Huang pergi, namun dia tidak kembali ke ruang batu, melainkan tiba di Desolate Border. Dinding batu yang kasar hanya mencatat arah Shi Hao pergi. Bagian terakhir bukan milik era yang hebat itu, jadi tidak ada rekamannya. Ini benar-benar aneh, terlalu aneh. Bola mata berdarah yang dilepaskan ilahi akan berfluktuasi. Itu benar-benar aneh, beberapa hal terlalu menyeramkan. Mereka melihat setetes darah itu bersama-sama, tetesan yang menempel di dinding batu yang kasar. Semua ini pasti ada hubungannya dengan hal ini. Tuan wilayah terlarang berkata. Ruang batu menjadi sunyi. Semua rekaman kasar menghilang, benar-benar lenyap. Pada akhirnya, setetes darah ini juga diserap oleh dinding batu. Kulit pohon. Anjing kecil itu menggonggong. Ruangan batu ini bahkan menjadi sunyi tanpa fluktuasi, tanpa mereka bereaksi. Bahkan energi kacau yang melonjak menurun, hampir mengering. Perbatasan sunyi. Shi Hao berjalan ke depan, setiap langkah tampak kecewa. Kekuatan magisnya mengejutkan dunia, keterampilan Dao tak terukur. Dia langsung pergi. Namun, setelah meninggalkan wilayah ini, dia melihat formasi tak terbatas yang menutupi langit dan bumi, memutuskan hubungan antara sisi lain dan Imperial Pass, menghalangi makhluk dari sisi lain untuk menyeberang ke dunia ini. Bahkan wilayah ini pun terkena dampaknya. Formasi memisahkannya dari tempat itu. Dia bisa melihat Imperial Pass di kejauhan, tetapi sulit untuk kembali ke sana. Di masa lalu, setelah pertempuran terakhir, Heaven Abyss melonjak, hukum Dao tanpa akhir turun. Formasi besar hukum Dao yang tak tertandingi turun, selamanya menyegel jalan keluar dari Desolate Border, mencegah pihak lain menyerang. Awalnya, itu bisa memblokir mereka selama 500 tahun, tetapi sudah didukung untuk waktu yang tidak terbatas. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, bahkan era yang hebat pun tidak akan mampu menembus segel tempat ini. Tentu saja, itu adalah situasi yang paling ideal. Sejak makhluk kegelapan menyerbu, Shi Hao merasa wilayah ini sepertinya tidak bisa berfungsi sebagai segel abadi. Anlan, Scarlet King, Shu Tuo, Wu Shuang, dan lainnya, mereka akan membantai mereka kembali suatu hari nanti. Mata Shi Hao berkedip tanpa henti. Dia memeriksa wilayah ini, mencari jalan kembali. Untungnya, apa yang terputus oleh formasi yang tak tertandingi adalah jalan yang diambil pihak lain untuk mencapai Imperial Pass. Wilayah ini baru saja terpengaruh. Meskipun tertutup, itu tidak sepenuhnya terputus. Di dunia lain itu, dia berkultivasi dengan pahit selama ratusan ribu tahun, menjadi mahir dalam formasi besar, jadi pengetahuannya hebat, mencapai ketinggian yang luar biasa. Itu maju bahkan lebih keras daripada keterampilan Dao-nya. Setelah ratusan ribu tahun, Shi Hao sudah menyimpulkan formasi ke tingkat yang tak tertandingi. Beberapa dekade kemudian, dia menghentikan deduksinya, menemukan jalan yang sulit. Dia berhenti setelah setiap langkah, secara bertahap berjalan keluar, menuju Imperial Pass. Bagus, ini bukan jalan utama yang ditutup. Shi Hao berkata sambil menghela nafas. Kalau tidak, kemungkinan besar dia tidak akan bisa kembali. Huang, kapan dia meninggalkan celah? Ketika dia tiba di bawah Imperial Pass, Shi Hao berteriak. Ketika dia ingin meminjam jalan untuk masuk, makhluk yang menjaga kota besar itu terkejut. Mereka benar-benar melalui banyak usaha. Hanya setelah menggunakan beberapa dekade waktu untuk berulang kali mengkonfirmasi bahwa itu benar-benar dia diizinkan memasuki kota. Sekarang tahun berapa? Setelah kembali, Shi Hao segera menanyakan ini. Para ahli di kota ini segera sedikit terkejut. Apa yang terjadi dengan Huang? Ketika dia mengetahui bahwa tahun-tahun tidak berubah, bahwa dia tidak melewatkan era yang hebat ini, Shi Hao melepaskan napas lega, benar-benar santai. Orang-orang ini memiliki jenis ilusi. Huang memiliki jenis kehadiran yang luar biasa, lebih mencengangkan daripada makhluk abadi di masa lalu. Apa yang terjadi padanya? Segera setelah itu, Shi Hao menghilang dari tempat ini, benar-benar kembali ke 9 surga 10 bumi. Menguasai? Naga merah berteriak, yang pertama menemukannya. Shi Hao kembali ke Imperial Court, memicu alarm besar. Kenapa kamu berubah? Orang-orang ini segera merasakan bahwa ada perubahan besar di mata Shi Hao, membawa semacam kelelahan. Ini jelas merupakan hasil dari dibaptiskan oleh waktu yang tidak ada habisnya. Apa yang baru saja dia alami? Mungkinkah dia mengalami kemunduran di domain abadi? Apa kamu baik-baik saja? Yunshi khawatir. Selama beberapa dekade ini, dia selalu melihat ke kejauhan, khawatir bahwa dia tidak akan dapat kembali dengan selamat,
meninggalkannya dalam tersiksa. Aku sangat baik. Shi Hao memasuki pengasingan. Dia perlu menenangkan diri. Itu karena dia mengalami beberapa ratus ribu tahun. Apakah ini nyata? Sekarang dia memikirkannya, itu terlalu nyata, bukan ilusi. Selain itu, kekuatannya jelas meningkat, tidak ada cara untuk membantah ini. Kemudian, semangat primordial Shi Hao bersinar. Pedang panjang yang menyilaukan meninggalkan tubuhnya, menebas dirinya sendiri. Apa yang ingin dia putuskan adalah pikiran yang mengganggu, hal-hal sepele dari ratusan ribu tahun. Dia ingin mempertahankan pikiran yang cerah dan jernih, menyendiri dan bebas. Kalau tidak, ingatan ratusan ribu tahun itu akan terlalu mengejutkan. Pada akhirnya, roh primordial Shi Hao tembus cahaya seperti kristal, sama seperti masa lalu. Agar kultivator tetap menjaga hati yang murni, ketika usia seseorang menjadi sangat besar, jenis baptisan diri ini tidak dapat dihindari. Shi Hao pulih. Dia sekali lagi melonjak dengan semangat. Pengalamannya selama ratusan ribu tahun itu, yang dia simpan adalah wawasannya tentang kultivasi dan hal-hal lain. Terhadap hal-hal yang tidak penting, dia benar-benar memutuskannya. Hatinya seperti kristal, masih penuh semangat, seperti anak muda berusia 20 tahun yang lembut dan cantik, tidak ada sedikit pun perubahan yang terlihat. Semut tanduk surgawi dan Cao Yusheng tiba. Mu Qing, Shi Zhong, Kaisar kupu-kupu dan batu serangan ilahi, ketika mereka mendengar kembalinya Shi Hao, mereka juga segera bergegas. Shi Hao membawa mereka kembali ke alam bawah, tiba di desa batu, mengadakan perayaan. Ketika yang lain melihat bahwa dia dapat kembali dengan selamat, mereka semua sangat gembira, merasa bahwa itu layak untuk dirayakan. Namun, tidak ada yang bisa benar-benar memahami pikirannya saat ini. Perpisahan tunggal dan itu selama beberapa ratus ribu tahun. Baginya untuk masih bisa bersatu kembali, bertemu dengan mereka semua, perasaan ini benar-benar hebat. Ini terutama terjadi ketika dia melihat kepala klan tua, orang tuanya, melihat teman masa kecilnya yang berambut putih, Dazuang, Ermeng, Pihou, dan yang lainnya, mata Shi Hao menjadi sedikit masam. Namun, dia benar-benar menyembunyikan semua emosi ini. Bisa bertemu lagi sudah cukup bagus. 10 tahun kemudian, penguasa wilayah terlarang dan yang lainnya kembali. Mereka menunggu kembalinya Shi Hao di Gua Kuno Immortal Domain selama 10 tahun. Hanya ketika mereka yakin tidak ada aktivitas di sana, tidak bisa menunggu lebih lama lagi Shi Hao kembali, barulah mereka kembali. Kulit pohon, bagaimana kamu kembali di depan kami? Anjing kecil itu terkejut. Itu juga kembali ke ranah ini. Hari itu, Shi Hao dan penguasa wilayah terlarang membahas berbagai hal secara mendetail, membicarakan apa yang terjadi, mengobrol untuk waktu yang sangat lama. Waktu berlalu, 100 tahun berlalu. Shi Hao bangkit. Selama 100 tahun ini, dia selalu duduk di tempat, bukan sebagai kultivasi yang pahit, melainkan merasakan dunia ini. Dia membandingkan apa perbedaan antara dunia ini dan dunia itu. Kenapa aku merasa kamu sudah tidak mungkin untuk ditebak? Dibandingkan dengan ketika makhluk abadi sejati turun, kamu hanya lebih baik dari mereka, tidak lebih rendah? Semut bertanduk surgawi berkata, kapan kita bisa mencari bagian selanjutnya dari kitab suci yang tidak dapat dihancurkan? Semut tanduk surgawi menyebutkan masalah ini. Kitab suci abadi, ini awalnya adalah warisan semut tanduk surgawi, tetapi ia memiliki kekurangan bawaan. Kemudian, semut tanduk surgawi kecil dan Shi Hao pergi ke surga yang tak terukur, menemukan kitab suci yang tidak dapat dihancurkan tersembunyi di Laut Utara. Sayangnya, kitab suci ini masih belum lengkap. Itu dibagi, bagian terakhir berada di dalam wilayah terlarang. 1000 tahun yang lalu, semut bertanduk surgawi sudah mengetahui wilayah terlarang itu. Kita akan menuju ke wilayah terlarang itu sekarang, kata Shi Hao. Kita benar-benar akan pergi ke wilayah terlarang. Semut tanduk surgawi menelan dengan susah payah. Dia sangat terkejut, karena dia hanya mengungkitnya dengan santai. Dengan kultivasi Shi Hao, bisakah mereka pergi ke sana? Menurut pendapat semut tanduk surgawi, itu terlalu berbahaya. Mari kita melihat-lihat. Jika mereka membiarkan kita belajar dan mengamati di sekitar dinding batu, maka itu jelas yang terbaik. Jika mereka menolak, kami juga tidak akan memaksa, kata Shi Hao. Semut tanduk surgawi menatapnya dengan ekspresi bingung, dengan jelas merasakan bahwa Shi Hao berbeda dari sebelumnya, tenang dan tenang, sangat tidak terganggu ketika menyebutkan wilayah terlarang. Baik, semut tanduk surgawi selalu sangat berani, tentu saja tidak takut. Dia memutuskan untuk melakukan perjalanan ke sana bersama Shi Hao. Langit merah besar, punggungan abadi yang jatuh. Ini adalah wilayah kehidupan terbatas, dikabarkan bahwa bahkan jika itu adalah abadi sejati yang datang, mereka masih akan mati. Itulah mengapa pegunungan besar ini memiliki nama abadi yang jatuh ini. Pegunungan abadi yang jatuh setinggi langit, gelap dan mendung, tidak memiliki sedikit pun kehidupan tanaman. Tandus dan sunyi selamanya menjadi tema utamanya. Itu terlalu luas. Beberapa punggung gunung berserakan secara acak, membentuk beberapa daerah terlarang yang besar, sangat menakutkan. Tidak ada yang berani menerobos masuk,
Semua yang datang ke sini harus berhenti. Kalau tidak, mereka hanya bisa masuk, tetapi mereka tidak bisa pergi. Setelah bertahun-tahun tanpa akhir, tidak diketahui berapa banyak makhluk yang mati di depan pegunungan abadi yang jatuh. Orang bisa melihat bahwa punggungan gunung pertama memiliki beberapa set tulang layu, menumpuk di lapisan tebal. Shihao dan semut bertanduk surgawi tiba. Mereka berdiri tinggi di langit, pada tingkat yang sama dengan puncak pegunungan abadi yang jatuh ini, ekspresi mereka serius saat mereka memeriksa tempat ini. Ada energi abadi yang memenuhi area di antara pegunungan, kabut abadi menyelimuti area itu. Ada kekuatan hidup yang dilepaskan dari beberapa daerah yang subur dan hijau, orang bisa samar-samar mencium aroma obat abadi yang keluar. Ini adalah tempat di mana makhluk-makhluk wilayah terlarang tinggal. Semut tanduk surgawi berharap untuk audiensi, berkunjung ke senior pegunungan abadi yang jatuh. Semut tanduk surgawi berbicara, sangat sopan, suaranya agak lembut untuk menghindari mengganggu beberapa makhluk yang sedang tidur. Dia percaya bahwa pasti ada orang-orang di dalam yang terjaga pada saat ini. Ini adalah zaman tanpa kultivasi, pertarungan besar akan segera tiba. Klan mana yang berani tidak tetap waspada? Benar saja, ketika dia baru saja berbicara, ada seseorang yang keluar dari dalam pegunungan abadi yang jatuh yang besar, membawa aura yang sangat menakutkan. Kabut abu-abu melonjak. Makhluk ini tiba tinggi ke langit, memandang rendah Shihao dan semut bertanduk surgawi dari jauh. Dia dalam bentuk manusia, matanya dingin, tidak memiliki sedikit pun emosi. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya melihat keduanya begitu saja. Kemudian, dua makhluk yang lebih muda muncul, mereka seharusnya menjadi kultivator dunia saat ini, bukan orang aneh kuno yang tertidur sejak zaman kuno. Mereka muncul di sisi individu yang menakutkan itu, satu di kiri, satu di kanan. Siapa kamu? Salah satu anak muda bertanya dengan dingin, melihat ke arah Shihao. Huang, aku memberi hormat kepada teman-teman Dao. Shihao menjawab, itu kamu? Untuk alasan apa kamu datang ke sini? Orang itu berteriak. Semut tanduk surgawi mengerutkan kening. Bahkan dia merasakan permusuhan anak muda itu. Dia tahu bahwa perjalanan ini kemungkinan besar akan berakhir dengan kegagalan, bahkan mungkin menimbulkan masalah. Benar saja, wilayah terlarang itu menakutkan, bukan tempat yang bisa dengan mudah didekati. Kami datang untuk kitab suci yang tidak dapat dihancurkan. Shihao sangat tenang, tidak ternoda oleh api manusia, seolah-olah dia hanya mengobrol secara normal. Kamu masih berani datang ke sini? Teruslah bermimpi. Permusuhan kedua anak muda itu kuat, mata mereka dingin, niat membunuh tersembunyi di dalam. Semut tanduk surgawi terkejut. Mereka tidak pernah berinteraksi dengan wilayah terlarang ini, mengapa keduanya seperti ini? Aku tidak percaya aku telah melakukan sesuatu yang menyinggung kamu semua, kata Shihao. 1000 tahun yang lalu, seorang abadi sejati pergi mencarimu, tetapi pada akhirnya, dia tidak pernah kembali. Seorang makhluk muda berkata dengan dingin. Pakar menakutkan di tengah juga melepaskan fluktuasi kekuatan magis saat ini. Kabut abu-abu menjadi padat, menyebar keluar, melepaskan untaian kekuatan Dao abadi. Mata Shihao melepaskan dua garis kilat dingin. Di masa lalu, keabadian istana abadi yang hancur mengundang dua keabadian sejati, salah satunya dari domain abadi, yang lainnya dari wilayah terbatas kehidupan. Dia mengejar Shihao dengan niat untuk membunuh. Pada akhirnya, dua abadi sejati keduanya ditangkap oleh kegelapan yang merusak Meng Tianzheng dan dikawal ke dalam kegelapan. Mata Shihao membawa rasa dingin. Tuan wilayah terlarang ini mengambil tindakan terhadapnya secara dominan. Pada saat itu, belum lama sejak dia mencapai Dao, bagaimana dia bisa menghentikan keabadian sejati? Ayo pergi, kata Shihao. Setelah memahami karma, dia tahu bahwa pihak lain tidak akan membiarkan dia melihat kitab suci yang rusak itu. Berhenti, kamu tidak diizinkan pergi. Salah satu makhluk muda berteriak. Leluhur tua, tolong ambil tindakan. Mungkinkah keabadian sejati klan kita mati sia-sia? Kata orang lain. Jelas bahwa yang diantaranya adalah individu immortal Dao, kekuatannya sangat menakutkan. Sekarang, dia bangun tepat untuk berjaga-jaga. Di zaman tanpa kultivasi ini, dengan pertarungan besar yang akan segera tiba, semua wilayah terlarang juga khawatir. Teman kecil, tolong tetap di sini. Makhluk mengerikan yang tidak mengatakan apa-apa selama ini akhirnya berbicara. Dilihat dari penampilan luarnya, ini adalah pria paruh baya. Rambut abu-abu berserakan, kekuatan magis berputar-putar, kabut abu-abu melonjak, seluruh tubuhnya misterius dan kuat. Saran atau komentar apa yang harus kamu bagikan? Shihao berbalik, berhenti. Aku dengar teman kecil itu memiliki bakat warping surga. Hari ini, aku ingin memeriksa cara kamu yang elegan, hanya satu gerakan. Pria paruh baya berambut abu-abu itu berkata. Semut tanduk surgawi sekarang merasa sedikit menyesal, merasa seperti mereka terlalu gegabah, seharusnya tidak datang ke sini. Namun, yang membuatnya terpana adalah Shihao tidak ragu-ragu, dengan dingin dan tenang berkata, baik. Segera setelah itu, pria paruh baya itu mengambil tindakan,
kristal jari seperti batu giok, tetapi itu sangat besar. Seolah-olah pilar pendukung surga turun, membawa aura immortal Dao, menghancurkan ke arah Si Hao. Jari abadi sejati. Jenis kekuatan ini, jika menyerang makhluk tertinggi, itu sudah cukup untuk langsung menekan dan membunuh. Apa yang tidak diharapkan siapapun adalah bahwa Si Hao tidak menghindar atau menghindar, juga tidak menggambar pedang abadi-abadi, juga melepaskan jari, berkilau dan menyilaukan. Kekosongan itu bergetar. Kedua jari itu bentrok, Dao besar beriak keluar, mengerikan hingga ekstrim. Pada akhirnya, apa yang disebut hukum Dao tersebar di antara mereka berdua, tidak mempengaruhi orang lain. Pria paruh baya berambut abu-abu itu langsung tercengang, matanya bersinar-sinar, menatap tajam ke arah Si Hao, sama sekali tidak percaya. Dia benar-benar abadi, mungkinkah dia bahkan tidak bisa menaklukkan seorang kultivator mortal Dao? Si Hao tetap sangat tenang. Dia berdiri di sana, sama sekali tidak tergerak, berkata, "Selamat tinggal." Semut tanduk surgawi terkejut. Dia bisa melihat bahwa Si Hao benar-benar dengan paksa menghentikan keabadian sejati. Ini bukan makhluk abadi yang hancur, melainkan makhluk yang benar-benar menakutkan dan kuat. Si Hao membawa semut tanduk surgawi ke kejauhan, menghilang begitu saja. "Leluhur tua, mengapa kamu tidak menangkapnya?" Salah satu anak muda menyuarakan kebingungannya. Pria paruh baya berambut abu-abu itu masih dalam keadaan pingsan, merasa ini sangat sulit untuk diterima. Pada akhirnya, dia berkata, "Segalanya akan menjadi sangat kacau sekarang." "Apa?" Kedua anak muda itu sama-sama terkejut. Huang itu tangguh, benar-benar sulit dipercaya. Dia benar-benar bisa menghadapi jari abadi sejati dengan tenang. Pria paruh baya berambut abu-abu itu berkata, "Dia benar-benar menakjubkan? Maka kita harus mengundang tuan klan kita untuk langsung meledakkannya sampai tubuh dan jiwanya dimusnahkan. Aku menolak untuk percaya bahwa dia bisa terus hidup. Kalau begitu ambil tindakan lagi." Kedua individu muda itu berbicara satu demi satu. Pria paruh baya berpakaian abu-abu menggelengkan kepalanya. "Tuan klan telah menyimpulkan bahwa individu ini terlalu luar biasa, klan kita seharusnya tidak terlalu terlibat dengannya. Tindakanku hari ini mungkin bertentangan dengan tabu. Semua karena seseorang seperti dia? Jika tuan klan mengambil tindakan, dia akan mati tanpa kuburan." Salah satu makhluk muda berbicara, "Tidak dapat menerima ini. Jika kita menyerangnya tetapi tidak bisa membunuhnya, masalah tidak akan ada habisnya." Pria paruh baya itu menghela nafas ringan, berkata dengan tenang, "Huang ini memiliki beberapa orang aneh di sisinya. Meskipun mereka tidak dapat memulihkan kejayaan masa lalu mereka, kemungkinan besar mereka dapat membantunya melarikan diri. Terlepas dari ini, anak manusia ini juga memiliki beberapa hal yang agak menakutkan. Niatnya jelas. Bahkan jika mereka ingin menyingkirkan Huang, mereka belum tentu berhasil." Si Hao kembali ke salah satu istana besar istana kekaisaran, duduk dengan tenang, berpikir lama. Pada hari yang sama, seekor ayam jantan besar yang mengalir dengan cahaya warna-warni 5 warna membawa tetua berkaki 1, turun dari atas. Ini adalah orang yang akrab, utusan dari wilayah lain yang dibatasi kehidupan. Selama Perang Desolate Border, dia sebelumnya mengunjungi Imperial Pass, menanyakan informasi mengenai peti kayu yang busuk. "Aku benar-benar tidak pernah menyangka kamu memiliki gaya sebanyak ini hari ini." Ketika tetua berkaki tunggal bertemu Si Hao, dia mengungkapkan ekspresi aneh, sangat terkejut. Si Hao dengan sopan mengundangnya masuk. Dia tersenyum dengan tenang, tapi tidak banyak bicara. "Kekacauan besar akan segera dimulai, kamu harus berhati-hati." Tetua berkaki 1 itu berkata. Kemudian, dia menyebutkan peristiwa masa lalu lagi. "Putri klan aku mungkin memilih pendamping Dao, apakah kamu tertarik untuk melakukan perjalanan di sekitar wilayah terlarang kami?" Si Hao menggelengkan kepalanya. "Terima kasih banyak atas niatnya, aku sudah memiliki pendamping Dao. Semakin kamu menolak, semakin tidak rela putri klanku, semakin tidak nyaman dia rasakan." Tetua berkaki 1 itu menggelengkan kepalanya, menghela nafas. Si Hao duduk di sana dengan tenang, aura yang tak terlukiskan yang dia keluarkan bahkan membuat tetua berkaki tunggal itu dalam hati khawatir. "Alasan aku datang ke sini hari ini adalah karena aku punya berita untuk diberitahukan kepada kamu. Di masa lalu, sebelum pasukan Immortal Domain pergi, mereka sebelumnya meninggalkan obat besar yang berharga untuk kehancuran Istana Immortal. Sekarang setelah 1000 tahun berlalu, dia mungkin telah hidup kembali." Tetua berkaki 1 itu berkata. "Jadi bagaimana jika dia sembuh?" Si Hao sangat tenang, tidak merasa takut. "Aku mendengar bahwa ada orang-orang dari pegunungan abadi yang jatuh yang pergi untuk menghubunginya. Kamu harus berhati-hati, dia kemungkinan akan meninggalkan gunung. Jika dia berani datang, maka aku akan membunuhnya." Si Hao berkata dengan dingin. Tidak diketahui mengapa, tetua berkaki tunggal merasakan gelombang alarm. Dia hanya tidak bisa melihat melalui anak muda ini, kehadirannya bahkan tidak lebih lemah dari makhluk hidup panjang klannya. Dia tahu bahwa kemungkinan besar ada hal-hal besar yang terjadi selama ini, mungkin cukup untuk tertinggal dalam catatan sejarah. Tetua berkaki 1 itu pergi.
Ini jelas merupakan ekspresi niat baik dari wilayah terlarang ini, memperingatkan Shi Hao bahwa mungkin ada makhluk abadi sejati yang akan mengambil tindakan terhadapnya. Tahun-tahun itu panjang dan berlarut-larut. Shi Hao tetap berada di Istana Kekaisaran, beberapa ratus tahun berlalu dalam sekejap, namun tidak ada yang terjadi. Yang disebut abadi yang hancur dihidupkan kembali, tetapi tidak terburu-buru. Saat itu, Shi Hao sudah berusia 1800 tahun, tetapi tidak ada sedikit pun usia di wajahnya. Dia masih muda, matanya jernih. Kultivasinya menjadi semakin dalam dan tak terukur. Terlepas dari penguasa wilayah terlarang, tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Waktu yang dia alami sangat lama, sangat menakutkan. Jika itu bukan hanya mimpi, maka dia sudah menjalani 8 kehidupan, mengalami ratusan ribu tahun. Selain itu, kehidupan ke-8-nya juga sudah melewati 90.000 tahun. Ini adalah jumlah waktu yang kuno dan menakutkan. Tidak ada orang lain yang tahu, MH. Uking, Naga Merah, dan yang lainnya tidak tahu. Shi Hao tidak memberitahunya tentang pengalaman mengerikan ini, mencegah hati Dao mereka menjadi tidak stabil. Shi Hao bisa merasakan bahwa sulit bagi waktu untuk meninggalkan jejaknya di tubuhnya. Kehidupan ke-8 ini tampaknya telah memberinya jenis kekuatan yang tak terlukiskan. Di aula besar, telapak tangan Shi Hao membentuk jejak. Energi esensi tak berujung dikumpulkan dari kehampaan. Di sisi tubuhnya, cahaya warna-warni yang menguntungkan melonjak, kabut abadi keluar. Esensi langit dan bumi kental sampai menjadi cair. Datang! Shi Hao melepaskan teriakan singkat. Telapak tangannya bersinar, memperoleh esensi bawaan dari surga dan bumi. Weng! Seluruh istana besar melonjak dengan surga mencapai cahaya ilahi. Dunia melonjak hebat, pemandangan di tempat ini luar biasa. Semua tanaman tumbuh gila-gilaan, seolah-olah musim semi datang pada pohon-pohon layu, benih berkecambah. Bahkan di kejauhan, di puncak bersalju yang menjulang tinggi, semua jenis tanaman menembus es dan salju, mekar, melepaskan energi kehidupan yang meriah. Pada saat yang sama, semua orang di Imperial Court dikelilingi oleh energi esensi. Bahkan tanpa berkultivasi, hukum alam dan esensi mengelilinginya, secara otomatis diserap. Ini, mereka mengangkat kepala, melihat ke arah Shi Hao yang sudah berdiri di udara. Dia saat ini membimbing esensi dasar yang tersebar di antara langit dan bumi. Cairan divine yang mempesona muncul di sekitarnya, mengalir dengan aura materi abadi. Ini adalah cairan asal ilahi. Julin terkejut. Mereka mengenali jenis bahan ini. Shi Hao sebelumnya mengeluarkan beberapa batu asal dari domain abadi yang memungkinkan kultivasi. Sayangnya, tidak banyak. Itu karena ketika dia sebelumnya menderita serangan Raja Abadi Ao Cheng, sejumlah besar harta ini meledak berkeping-keping, berubah menjadi energi esensi, sehingga berhamburan, hanya sejumlah kecil yang tertinggal. Sekarang, Shi Hao sedang memperbaiki sendiri hal semacam ini, membuatnya sendiri. Di masa lalu, tidak ada yang melakukan hal semacam ini. Namun, berbagai klan umur panjang mencoba setiap metode untuk memasukkannya ke dalam beberapa obat ilahi dan hal-hal lain, memperbaiki beberapa materi abadi. Mereka kemudian mengeluarkan esensi surga dan bumi, mengubahnya menjadi cair, mencampur semuanya bersama-sama, dan baru kemudian itu mungkin. Namun sekarang, itu benar-benar berbeda. Shi Hao langsung mengeluarkan sumber dunia. Cairan ini secara alami membawa beberapa zat abadi. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa cairan asal ilahi ini dapat menyegel tubuh. Ketika dibungkus di dalam, mereka akan menjadi tidak aktif, korosi waktu tidak lagi mampu merusak tubuh dan pikiran mereka. Ini adalah keberuntungan alami. Ini adalah substansi kehidupan, mampu menyegel mereka yang sekarat. Mu Qing, Shi Zong dan yang lainnya berteriak, menjadi sangat bersemangat. Mereka secara pribadi mencobanya. Ketika disegel dalam cairan asal ilahi, kekuatan hidup mereka menjadi abadi, tidak lagi berkarat. Efek waktu tampaknya bergerak melewati mereka. Cairan asal ilahi tidak mudah diawetkan, itu akan mengeras dengan cepat. Hanya Shi Hao yang dapat mengekstrak esensi kapan saja, memperoleh sumber langit dan bumi, menciptakan materi jenis ini. Tidak ada orang lain di Imperial Court yang bisa melakukannya. Cairan asal ilahi sangat bermanfaat untuk kultivasi, tidak membawa jejak pengotor. Energi esensi dasar melonjak, diserap ke dalam tubuh semua orang. Mu Qing, Crimson Dragon, dan yang lainnya tahu mengapa Shi Hao menyempurnakan hal semacam ini. Ini awalnya adalah tindakan yang menantang surga, bagaimanapun juga, itu memperoleh sumber dunia, mudah untuk penghakiman diprovokasi. Namun, Shi Hao masih melakukannya. Dia ingin membawa cairan asal ilahi jenis ini kembali bersamanya ke Desa Batu. Bahkan dia sendiri sudah berusia 1800 tahun, orang bisa membayangkan berapa generasi orang yang muncul di Desa Batu. Segera setelah itu, Shi Hao berdiri di kepala desa, saat ini sedang melihatnya. Perubahannya tidak besar. Setelah diperluas beberapa kali, itu berhenti berubah. Belakangan, orang-orang baru yang lahir semuanya mulai membangun kota-kota di daerah lain. Tempat ini masih mempertahankan penampilan aslinya. Setelah 1800 tahun, Desa Batu masih sama,
Tetapi bagaimana dengan orang-orang dari waktu itu? Hidung Shi Hao terasa sedikit sakit. Bahkan untuk seseorang yang sekuat dia yang telah mengalami pembaptisan waktu tanpa akhir, masih ada bagian dari dirinya yang sangat lembut. Ini adalah tempat yang tersisa untuk desa batu. Lupakan generasi kepala klan lama, bahkan banyak generasi setelahnya telah pergi dari dunia, terkubur di bawah tanah kuning entah sudah berapa tahun. Dazuang, Ermeng, Pihou, dan yang lainnya masih ada di sana, tetapi mereka sudah sangat tua di tahun-tahun terakhir mereka. Tingkat kultivasi mereka benar-benar tidak terlalu bagus, bisa hidup sampai sekarang sepenuhnya karena Shi Hao membersihkan daging mereka dengan darahnya sendiri. Orang tua mereka juga sudah lama kembali ke bumi kuning. Shi Linhu, Shi Feijiao, para pemimpin desa batu masa lalu ini sebelumnya berburu untuk desa, menyediakan sumber makanan mereka ketika dia masih muda. Sayangnya, mereka sudah lewat. Ada juga bibi-bibi yang antusias, semuanya juga sudah tidak ada lagi. Shi Hao ingin menangis. Bahkan setelah mengalami begitu banyak, kultivasinya sekarang benar-benar luar biasa, pada akhirnya, hatinya masih sakit. Orang-orang di masa lalu tidak lagi terlihat. Kali ini, setelah dia kembali, alasan dia membawa kembali cairan asal ilahi adalah karena dia ingin menyegel beberapa orang yang tidak memiliki banyak nyawa tersisa, membiarkan mereka hidup untuk masa depan ketika dia bisa membalikan waktu untuk mereka, memberi mereka yang lain. Kehidupan. Kepala kakek, kamu bisa tidur nyenyak. Shi Hao berkata dengan tenang. Shi Yunfeng hampir berusia 2000 tahun. Di usianya, dia seharusnya sudah lama kembali ke bumi. Namun, masa lalu Shi Hao dengan paksa menggunakan obat penyembuhan hebat darah abadi untuk menyesuaikan kembali tubuhnya. Namun, meskipun demikian, waktu masih kejam. Dalam ratusan tahun terakhir, dia selalu dalam keadaan setengah tidur. Seorang tetua dengan tubuh biasa, berapa tahun dia bisa hidup? Jika kepala klan tua itu bangun, tidak mungkin dia akan membiarkan Shi Hao menyegel tubuhnya dengan cairan asal ilahi. Itu karena dia telah mengatakan bahwa dia sudah terpenuhi dalam kehidupan ini, bahwa dia bisa pergi dan bertemu dengan teman-teman lama itu sekarang. Hao kecil, apakah kamu benar-benar akan menyegel kami? Biarkan saja kita mati secara normal, kita sudah mengalami semua cara dunia yang berkembang, apalagi yang masih perlu dipuaskan? Apa yang seharusnya kita alami sudah pernah dialami, semua orang pada akhirnya harus mati, kembali ke bumi kuning. Ini adalah cara paling alami, dan juga tempat kembali terbaik, kata Dazuang. Mereka semua sudah tua, bahkan tidak bisa berjalan lagi, mata tua mereka keruh, penuh dengan rambut putih, punggung bungkuk. Dia, Ermeng, Pihou, Huzi, dan yang lainnya, kondisi kultivasi generasi itu tidak bagus, jadi tingkat kultivasi mereka sendiri tidak tinggi, jauh dari mampu dibandingkan dengan generasi selanjutnya dari Stone Village. Sekarang, mereka yang memperoleh daging dan darah Shi Hao masih menjadi lebih tua dari tahun ke tahun. Hao kecil, biarkan kita pergi dari dunia ini secara alami. Melakukan ini bertentangan dengan surga, kami takut kamu akan menderita hukuman karma. Kata Ermeng. Dia menepuk bahu Shi Hao, sementara dia sendiri terbatuk. Siapa lagi yang bisa memanggil Shi Hao Little Hao? Tidak banyak yang tersisa sama sekali. Hidung Shi Hao berubah masam, air mata panas berjatuhan. Desa batu masih sama, tetapi orang-orangnya sudah tidak ada lagi. Paman dan bibi dari masa mudanya sudah pergi. Saat itu, semua penduduk desa memanjakannya. Dia tidak memiliki orang tua saat itu adalah penduduk desa dan kepala klan tua yang membesarkannya. Namun, paman-paman yang kuat dan kuat itu, bibi-bibi yang antusias dan berani itu sekarang semuanya telah pergi. Shi Hao ingin menangis. Waktu membawa terlalu banyak orang yang dekat dengannya. Ketika dia memurnikan obat hebat darah abadi, dia sebelumnya ingin meninggalkannya untuk mereka, tetapi mereka menolak. Mereka semua memiliki senyum di wajah mereka ketika mereka pergi, tidak mau menyia-nyiakan obat hebat itu, mengatakan bahwa dia harus menyimpannya untuk dirinya sendiri. Gunakan di masa depan. Hao kecil, jangan merasa buruk. Setiap orang harus mati suatu hari nanti, ini adalah sesuatu yang tidak bisa diubah. Huzi memegang bahunya, napasnya agak kasar, juga membawa sedikit melankolis. Dia melihat keluar desa, ke padang gurun yang luas, berkata, kami juga benci berpisah denganmu, tetapi sudah waktunya bagi kami untuk pergi. Selama tahun-tahun ini, kami benar-benar telah menjadi sangat tua, namun pada usia kami masih memikirkan kembali ketika kami masih muda, memikirkan saat-saat ketika kami pergi untuk menjarah sarang elang sisik hijau, memikirkan begitu banyak orang. Mata Shi Hao menjadi perih, ingin meneteskan air mata, tak mampu menahan diri. Dia memeluk semua orang ini, berkata, kalian semua adalah keluargaku, saudara-saudaraku yang menemaniku, tumbuh bersamaku. Aku tidak akan melihat kalian semua mati karena usia tua, tolong maafkan sedikit keegoisanku, temani aku sedikit lebih lama, temani aku dalam perjalanan lain. Orang-orang ini juga memeluknya, semuanya menangis. Dia tidak mau melihat semuanya berjalan. Desa batu. Orang-orang masa lalu, mereka semua menghilang. Pada akhirnya,
Shi Hao masih melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan dengan kepala klan lama, menyegel mereka. Selain itu, dia menggunakan mata air suci untuk menyegel kepala klan tua, Dazuang, Ermeng, dan yang lainnya di dalamnya. Desa batu masih sama, tetapi orang-orangnya tidak. Hari itu, beberapa orang mendengar seseorang menangis di kedalaman hutan belantara yang luas. Suara itu membawa kesedihan, membawa rasa sakit yang luar biasa. Shi Hao tahu bahwa hal-hal ini tidak dapat dihindari, tetapi dia masih tidak bisa melepaskannya. Shi Ziling dan istrinya juga sudah tua, tetapi tingkat kultivasi mereka tidak lemah. Setelah mengalami baptisan darah Shi Hao, mereka masih baik-baik saja. Hanya saja, sekarang, ketika mereka melihat desa batu lagi, mereka berdua menjadi sangat emosional. Penduduk desa yang antusias yang sebelumnya mereka kenal sudah tidak ada lagi, akhir dari seluruh generasi manusia. Sekarang, desa batu memiliki banyak generasi selanjutnya, tetapi ketika mereka melihat pasangan itu, mereka semua menunjukkan ekspresi hormat, sudah berbeda dari orang-orang generasi pertama. Ayo pergi ke alam yang lebih tinggi. Shi Hao menyarankan agar orang tuanya pergi. Mereka harus menghindari tempat-tempat yang membawa kembali kenangan masa lalu, atau mereka akan merasakan terlalu banyak kesedihan. Sekarang, burung merah besar, klan elang sisik hijau, bahkan kuda putih kecil surgawi telah memasuki alam yang lebih tinggi. Adapun Mu Qing, Julin, Kaisar Kupu-Kupu dan yang lainnya, bahkan tidak perlu lagi membicarakan mereka. Aku juga akan menjadi tua suatu hari nanti. Tahun-tahun terbaik aku sudah ada di belakang aku. Yun Shi berkata pelan. Kamu tidak akan menjadi tua. Shi Hao menjawab. Dia melihat wanita ini yang telah menemaninya melalui seluruh perjalanan ini. Bahkan dia sendiri tidak menyangka bahwa dalam kehidupan ini, pada akhirnya, gadis inilah yang selalu mengikutinya, menemaninya ke alam bawah ketika tubuhnya lumpuh, masih memenuhi kewajiban berbaktinya setelah 1000 tahun. Itu karena dia berkultivasi, memahami Dao, satu contoh pengasingan akan berlangsung bertahun-tahun. Tahun-tahun terbaik seorang wanita, usia mereka yang paling indah, aku sudah akan kehilangannya. Ini benar-benar akan jauh dari aku. Mata Yun Shi menjadi merah, pada akhirnya masih terisak. Dia tahu bahwa cepat atau lambat, dia akan meninggalkan dunia ini juga, meninggal seiring berjalannya waktu, namun Shi Hao akan tetap baik-baik saja. Dia akan layu bertahun-tahun sebelum dia menjadi tua dan beruban. Ini terutama terjadi ketika dia melihat bagaimana Shi Hao bertindak dengan Dazuang, Ermeng, dan yang lainnya, dia merasa lebih emosional. Aku menginginkan seorang anak, dengan begitu, suatu hari, ketika penampilanku sudah tidak ada lagi, rambutku putih seperti embun beku, dia masih tidak akan memunggungiku, menemaniku di sisiku. Yun Shi menatap Shi Hao, matanya berkaca-kaca saat dia berbicara. Dia benar-benar takut. Ketika dia melihat betapa kejamnya waktu, dia benar-benar tidak mau. Dia tidak ingin meninggalkan Shi Hao, tapi dia juga tidak ingin Shi Hao melihatnya menua secara bertahap. Cepat atau lambat, suatu hari, kecantikannya akan benar-benar hilang, wajahnya akan dipenuhi kerutan. Saat itu, Shi Hao mungkin baru saja mencapai puncak hidupnya. Dia benar-benar takut. Itu karena dia tidak ingin kehilangannya. Selama bertahun-tahun, dia selalu berpikiran tunggal, dia tidak menyesal. Tidak peduli bagaimana kamu berubah, aku tetap tidak akan meninggalkanmu. Jangan terlalu banyak berpikir, jangan merasa buruk. Shi Hao memeluknya. Setelah bertahun-tahun, mereka jarang bersama, malah selalu terpisah, karena dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi. Meskipun mereka adalah teman Dao, waktu yang mereka habiskan bersama benar-benar tidak bagus. Pada periode berikutnya, Shi Hao lebih memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Dia juga takut dan khawatir, takut beberapa orang tiba-tiba menghilang. Namun, bahkan setelah 200 tahun berlalu, Yun Shi masih belum melahirkan. Meski begitu, pikirannya juga menjadi jauh lebih riang. Mungkin begitu beberapa hal diterima, ketika seseorang menyaksikan awan menggulung dan membuka, ketika mereka melihat bunga mekar dan layu, menyaksikan hujan merobohkan buah-buahan dari pohon, hatinya menjadi jauh lebih damai, tidak memiliki penyesalan yang tersisa dalam hidup ini. Namun, ketika dia berusia 2500 tahun, pagi-pagi sekali, dia masih menghela nafas ringan. Dia melihat sehelai rambut putih di bayangannya, begitu mencolok di rambutnya yang indah. Dia tahu bahwa periode terindahnya benar-benar telah berakhir, dia juga akan menua secara bertahap. Shi Hao merasakan sesuatu. Dia berjalan, membelai rambut panjangnya. Ujung jarinya bersinar, helaian rambut putih itu langsung menjadi berkilau, menumpahkan warna putih salju, sekali lagi menjadi mempesona. Aku semakin tua. Yun Shi berkata pelan. Kamu tidak akan. Ada beberapa kemajuan baru-baru ini, aku akan segera menemukan bunga ilahi dari kecantikan abadi. Aku akan memilihkannya untukmu. Pada kenyataannya, Shi Hao juga membawa penyesalan di dalam. Setelah bertahun-tahun, Yun Shi masih belum melahirkan. Anak yang dia inginkan tidak pernah memasuki dunia ini. Shi Hao telah dengan hati-hati memeriksa dia dan dirinya sendiri.
Keduanya baik-baik saja, seharusnya tidak ada masalah. Satu-satunya kemungkinan adalah tingkat kultivasinya sekarang terlalu tinggi, sehingga memiliki anak akan menjadi sangat sulit. Itu karena ini selalu menjadi sesuatu yang membuat para kultivator sakit kepala hebat. Berapa banyak anak yang bisa dimiliki Raja Abadi setelah bertahun-tahun tanpa akhir? Garis keturunan dan keturunan semuanya tertinggal sebelum mereka mencapai keabadian. Tingkat kultivasi Shi Hao sekarang sangat tinggi, bahkan lebih kuat dari dirinya yang tertinggi di masa lalu. Dia bahkan tidak bisa mengatakan dengan pasti seperti apa kekuatannya sekarang. Namun, dia masih di dunia sekuler, tidak memicu adegan kenaikan abadi. Mungkin justru karena dia terlalu kuat sehingga memiliki pewaris terlalu sulit. Hari itu, Shi Hao pergi. Dia secara pribadi menuju ke beberapa sisa-sisa yang sangat berbahaya, tempat di mana bahkan makhluk tertinggi memiliki kesempatan untuk mati. Namun, Shi Hao berjalan melalui tempat ini seolah-olah itu adalah tanah datar. Ketika dia sampai di tempat tujuannya, seolah-olah tidak ada seorang pun di sana, tidak ada yang bisa menghentikan langkahnya. Ini bukan hanya karena dia sekarang adalah master formasi yang tak tertandingi, itu juga karena keterampilan daunnya sangat dalam dan menakutkan. Tidak lama kemudian, Shi Hao membawa kembali sekuntum bunga. Cahaya warna-warni pagi itu menyilaukan, membawa kekuatan hidup yang berkembang. Dia memberikannya kepada Yun Shi. Untuk kamu. Namanya Sunrise Brilliance, mampu menjaga masa mudamu selamanya. Tidak peduli berapa usia kamu, penampilan kamu tidak akan pernah berubah, melestarikan periode yang indah. Shi Hao memberikannya padanya, apalagi membantunya memperbaiki obat ini. Yun Shi membawa air mata saat dia tersenyum. Penyesalan apa yang dia tinggalkan? Namun, dia tahu bahwa ini hanya bisa mempertahankan penampilannya, tidak dapat mencegahnya dari penuaan, meninggalkan dunia ini. Namun, yang paling dia pedulikan adalah dia meninggalkan sisi terindah dan paling sempurna untuk diingat Shi Hao. Dia takut bahwa ketika dia meninggal cepat atau lambat suatu hari nanti, dia tidak akan memiliki apapun untuk ditinggalkan. Aku sangat senang. Dia tersenyum cemerlang. Setengah tahun kemudian, sebuah berita mencengangkan bahkan membuat Yun Shi berdiri, merasa sangat puas. Dia segera memberitahu Shi Hao. Kami punya anak. Shi Hao juga terkejut. Shi Hao memiliki keturunan. Ketika berita keluar, pengadilan kekaisaran terkejut, banyak orang bersemangat. Dia selalu kekurangan keturunan, ini bukan lagi hanya penyesalan terbesar Shi Hao, itu juga merupakan hal yang menyakitkan bagi banyak orang dari istana kekaisaran. Mereka semua berharap Shi Hao bisa memberikan pengalamannya kepada pewarisnya sendiri. Keterampilan daunnya sangat mendalam, garis keturunan mendominasi, di masa depan, ahli warisnya pasti akan memiliki bakat luar biasa juga. Hanya seperti ini pengadilan kekaisaran dapat dipertahankan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Selama tahun-tahun ini, bahkan Mou Qing, Shi Zong, dan yang lainnya telah lama memiliki generasi selanjutnya. Sekarang Shi Hao memiliki seorang anak, dapat dianggap bahwa proyek besar akhirnya selesai. Yun Shi adalah yang paling bahagia, tersenyum setiap hari. Meskipun masih lama sebelum anak itu akan lahir, dia sudah lama dipenuhi dengan pancaran seorang ibu. Beberapa hari kemudian, dunia melonjak. Gelombang aura menakutkan turun dari langit. Sejumlah besar pancaran kenaikan turun, hampir sepenuhnya menenggelamkan istana raksasa Imperial Court, menghancurkan tempat ini menjadi bubuk. Banyak orang gemetar ketakutan. Mereka dihancurkan oleh aura immortal Dao ini sampai tubuh mereka akan meledak. Setelah mendengus dingin, Shi Hao tiba-tiba berbalik. Kemudian, dengan lambaian lengan bajunya yang besar, angin gila meraung, melanda langit. Ini adalah badai yang diciptakan dari Dao besar, gelombang hukum alam, benar-benar menyapu bersih energi immortal Dao. Hehe, Huang. Aku percaya kamu baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu. Di kubah langit di atas, seseorang sedang tertawa. Seorang pria berdiri di kehampaan, berjalan selangkah demi selangkah. Dia tampak sangat tampan, usianya tidak lebih dari 20 tahun. Dalam hal penampilan, orang ini sempurna. Dia membawa energi abadi, tetapi memiliki jenis temperamen yang jahat. Di tangannya ada istana perunggu seukuran kepalan tangan yang melepaskan untaian energi immortal Dao dari dalam. Dia memandang rendah pengadilan kekaisaran, memandang rendah Shi Hao, mendekat selangkah demi selangkah. Keabadian yang hancur. Shi Hao berkata dengan dingin. Yayasan Dao aku telah dipulihkan, kultivasi sudah kembali. Sekarang, aku memiliki tubuh abadi sejati yang lengkap. Kata pemuda berwajah seram ini. Dia benar-benar keabadian yang hancur dari istana abadi. Dia sudah pulih sedini 1000 tahun yang lalu, tetapi dia tidak pernah melakukan apapun, malah terus memelihara tubuhnya, menstabilkan keterampilan Dao-nya. Hanya ketika dia memiliki keyakinan bahwa dia baik-baik saja, vitalitasnya pulih sepenuhnya, dia datang untuk mencari Shi Hao. Hehe, dia tertawa, benar-benar riang dan acuh tak acuh saat dia melihat ke bawah. Dia menatap Shi Hao, dan kemudian pada Yun Shi. Aku mendengar bahwa kalian berdua memiliki keturunan, jadi aku datang secara khusus untuk mengirim ucapan selamat aku. Siapa tahu, ini mungkin benih abadi janin ilahi. Aku datang untuk membimbingnya. Dia tertawa keras,
tapi kemudian tiba-tiba bertindak, mengulurkan tangan besar, langsung meraih ke arah perut Yun Shi. Aku akan membawanya. Orang-orang Imperial Court semua marah. Orang ini terlalu kejam. Enyah. Shi Hao melambaikan lengan bajunya yang besar, menghasilkan dunia yang kabur. Ini adalah kemampuan ilahi dunia dalam lengan, kekuatannya luar biasa. Huang, ketika aku mendengar bahwa kamu menghasilkan keturunan, aku secara khusus datang untuk melihat keluarga kamu yang terdiri dari 3 orang, biarkan kamu selamanya bersama. Kalian semua bisa melanjutkan perjalanan. Suara pendiri Istana Abadi itu dalam dan dingin, sedingin es dan kejam. Dia memilih untuk mengambil tindakan, kekejamannya terlalu kuat, penuh dengan niat jahat. Shi Hao bergegas, tidak merasa takut. Riak dao besar yang tak berujung meletus di antara keduanya, terlalu menakutkan. Di bawah desakan Shi Hao, mereka memasuki luar angkasa. Kalau tidak, Shi Hao takut semua yang ada di bawah akan hancur. Ini membuat semua orang terkejut, terutama naga merah dan yang lainnya. Mulut mereka terbuka lebar, sama sekali tidak bisa berkata-kata. Tuan, dia bisa melawan makhluk abadi sejati. Mereka terlalu terkejut. Shi Hao bukan makhluk abadi, apakah dia akan melawan surga untuk membunuh makhluk abadi? Seluruh dunia ini terguncang. Semua ahli bisa melihat ini, menonton dari gelap. Ini hanyalah sebuah keajaiban. Dia tidak berada di domain Dao abadi, namun dia bisa menentang dunia dan membunuh yang abadi. Ini cukup untuk dicatat dalam sejarah kultivasi. Membunuh. Pakar Istana Abadi meraung. Istana perunggu itu bertambah besar ukurannya, tergantung di atas kepalanya, melepaskan helai demi helai energi abadi, sepenuhnya melindunginya. Abadi sejati mengamuk. Dia terlalu membenci Shi Hao, ingin mencabik-cabiknya, dan kemudian membunuh keturunannya. Hanya, yang membuatnya terkejut adalah bahwa lawan ini sangat kuat, keterampilan Dao sangat tinggi. Dia tidak pernah benar-benar mencapai keabadian, jadi mengapa dia bisa bertarung dalam pertempuran hebat seperti ini? Yang lebih mengejutkan adalah bahwa Shi Hao bahkan tidak menggunakan inti pedang abadi, menghadapi artefak abadi dengan tangan kosong. Sebuah tangan besar menampar, memukul Istana Abadi Perunggu di atas kepalanya dengan suara dang. Kamu bisa pergi ke neraka. Abadi sejati meraung. Dia mengacungkan Istana Perunggu itu, mengendalikan artefak abadi, menyerang dengan ganas, ingin membunuh Shi Hao di sini. Apa yang membuat semua orang terkejut terjadi? Shi Hao tidak mundur, malah mengambil inisiatif untuk bertarung, menghadapinya secara langsung. Telapak tangannya yang besar berwarna emas, menggerakkan kekuatan ilahi dalam jumlah tak terbatas, sangat gagah berani, terus-menerus menyerang Istana Perunggu. Pada akhirnya, Istana Perunggu itu meledak terbang. Sebenarnya ada jejak tangan di permukaannya, retakan muncul. Bagaimana ini mungkin? Abadi sejati berteriak, wajahnya penuh kengerian. Seseorang menantang dunia untuk menghadapi yang abadi? Ini menghancurkan semua alasan normal. Hanya ranah kultivasi apa ini, level berapa? Dia tidak bisa melihat menembus Shi Hao. Energi darah Shi Hao melonjak. Dia saat ini berada di puncak hidupnya. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh lapisan kemegahan ilahi, seolah-olah seorang kaisar menjelajahi dunia. Membunuh. Shi Hao melepaskan teriakan ringan. Sebuah tinju pecah, energi darah melonjak, kekacauan primal kabur, menghancurkan domain bintang ini. Ketika Istana Perunggu di atas kepala abadi yang hancur itu dikirim terbang, pertahanan yang tak tertembus hampir sepenuhnya hilang. Dia hanya bisa menghadapi Shi Hao, melawannya secara langsung. Pada akhirnya, dia terguncang sampai dia batuk darah, tidak cocok untuk anak muda itu. Pertempuran ganas itu mengejutkan dunia. Dia melepaskan teriakan menyedihkan. Pakar Istana Abadi ini ngeri, semua bulu halusnya berdiri. Dia dicengkeram oleh tangan emas besar. Mati! Shi Hao melepaskan teriakan. Dengan suara fu, dia mengencangkan cengkeramannya, menggunakan seluruh kekuatannya. Darah memercik keluar, darah abadi memancar ke surga. Tidak! Keabadian sejati berteriak ngeri, sekarang mencapai akhir kehidupan ini. Pada akhirnya, semua perjuangannya sia-sia. Dengan tangan besar yang terkepal keras, tubuhnya meledak, roh primordial hancur. Di langit berbintang, pancarannya menyilaukan, sangat menyilaukan. Tubuh abadi yang hancur tercabik-cabik, sekarat dengan mengerikan, meledak di bawah cengkeraman tangan emas yang besar. Darah memercik di langit berbintang, roh primordialnya hancur. Ah, ini adalah tangisan kesedihan dan kemarahan, penuh keengganan, perjuangan terakhir dari roh. Abadi sejati ini putus asa. Bagaimana dia bisa menerima ini? Setelah kultivasinya dipulihkan, dia seharusnya bisa mendominasi dunia ini, menjadi abadi sejati yang sempurna. Namun, dia benar-benar kalah dari manusia di kultivasi domain mortal Dao. Ini terutama terjadi ketika 2400 tahun yang lalu, dia sebelumnya secara pribadi mengambil tindakan, melumpuhkan kultivasi Shi Hao dengan kutukan penghancur abadi, melihatnya seperti rumput liar yang tidak penting. Siapa yang mengira bahwa hari ini, dia akan dibunuh oleh gulma ini, mengakhiri hidupnya? Itu terlalu cemberut. Dia penuh kebencian, sekarat penuh penghinaan seperti ini. Abadi sejati mana yang tak tertandingi yang pernah dibunuh oleh seorang kultivator mortal Dao domain? Dia mungkin yang pertama. Ini akan dicatat dalam sejarah, sama dengan membawa rasa malu seperti ini selamanya. Setelah jutaan dan jutaan tahun, pasti akan ada orang yang menyebut dirinya. Setelah pertempuran, sebenarnya abadi sejati yang jatuh, berfungsi sebagai latar belakang untuk membuat Huang bersinar lebih terang. Abadi sejati masih abadi sejati pada akhirnya.
Bahkan setelah roh primordial hancur, dia masih belum sepenuhnya mati. Ini adalah jejaknya, sepotong roh sejati ingin melarikan diri. Sayangnya, tangan besar emas itu turun, mengisapnya ke telapak tangan, menyegelnya di sana. Ini adalah jejak abadi sejati. Shi Hao ingin mempelajarinya, memahami rahasia level ini. Bunuh saja aku! Abadi sejati berteriak. Berakhir di tangan Shi Hao seperti ini adalah nasib yang lebih buruk daripada kematian. Abadi sejati terlalu kuat. Bahkan setelah roh primordialnya hancur, dia masih memiliki kesempatan untuk dihidupkan kembali. Sayangnya, Shi Hao merebut jejak itu. Di alam semesta, tubuh yang meledak dan darah yang memercik ke segala arah disempurnakan, menjadi obat hebat darah abadi yang kental. Ini adalah obat hebat tubuh manusia, sekarang dikumpulkan oleh Shi Hao. Kemudian, istana perunggu itu dibawa, menjadi rampasan perangnya. Tiba-tiba, dengan putaran tangan Shi Hao, seolah-olah hamparan kosmos turun. Dengan suara peng, makhluk di kejauhan itu ditundukkan, segera meraih dan dihancurkan. Ada 4 abadi yang hancur sebelumnya, 2 sebelumnya dieksekusi dan 2 sisanya menunjukkan diri mereka hari ini. Keabadian terakhir yang hancur tidak kembali ke puncaknya, jadi bagaimana dia bisa menghentikan Shi Hao saat ini? Itu sebabnya dia segera dihancurkan, tubuh dan jiwanya terhapus. Bagian karma sekarang telah diselesaikan. Shi Hao dengan tenang berkata. Saat itu, ketika Kun Peng yang terluka parah kembali dari medan perang, ia menderita skema 4 abadi sejati. Sekarang, keempat ahli ini sudah mati, terbunuh di bawah hamparan langit berbintang ini. Shi Hao memperoleh warisan Kun Peng, dan sekarang, dia bisa dianggap telah membalas dendam untuk itu. Pertempuran ini mengguncang 9 surga 10 bumi. Siapa yang mengira bahwa seorang kultivator domain Dao Mortal dapat membunuh seorang abadi sejati? Ini hanyalah pencapaian pertempuran yang tak terbayangkan. Seperti yang diharapkan, dia menantang surga, ditakdirkan untuk dicatat dalam sejarah-sejarah kultivasi. Menentang takdir dan membunuh yang abadi, Huang telah mencapainya. Ini adalah satu-satunya contoh hal seperti itu sepanjang zaman. Di langit dan bumi ini, semua klan sangat terguncang. Semua kultivator segera mengetahui hasilnya, tidak ada dari mereka yang bisa menyembunyikan alarm mereka. Mereka semua bertanya-tanya seberapa kuat Huang, bagaimana dia bisa membunuh seorang abadi sejati. Para penguasa wilayah terlarang yang besar tidak bisa tetap tenang, mereka juga khawatir dengan pencapaian ini. Tampilan Huang terlalu menyeramkan. Pegunungan kejatuhan abadi, 2 anak muda di masa lalu telah lama tumbuh dewasa, mencapai usia pertengahan, kekuatan mereka hebat. Namun, ketika mereka secara pribadi melihat pertempuran ini, wajah mereka menjadi pucat. Di masa lalu, mereka ingin membunuh Huang, tetapi pada akhirnya, bahkan leluhur tua abadi klan mereka tidak dapat membuatnya tetap tinggal. Pada saat itu, mereka masih tidak yakin, tetapi sekarang, semuanya sudah jelas. Keabadian sejati tidak bisa membuat Huang tinggal di belakang. Jika dia benar-benar mengambil tindakan, dia akan terbunuh sebagai gantinya. Kami mengambil cukup karma. Keduanya saling memandang, dalam hati khawatir. Alasan keabadian istana immortal yang hancur muncul adalah karena mereka pergi untuk memberitahunya, mengundangnya untuk mengambil tindakan. Meskipun dia menunggu lebih dari 1000 tahun untuk mengambil tindakan, istana abadi terlebih lagi memiliki dendam yang besar dengan Shi Hao untuk memulai, mereka berdua masih sangat terlibat. Tidak apa-apa, tuan klan kami tidak ada bandingannya, klan kami tidak takut padanya. Segera setelah itu, raja klan ini menjatuhkan hukuman, memerintahkan mereka untuk segera mengasingkan diri dalam kultivasi. Jika mereka berani melibatkan mereka dalam karma lagi, mereka akan langsung dibunuh. Nada suaranya sangat ganas. Mengapa? Mereka berdua ketakutan. Tidak ada mengapa. Sebuah tangan besar mengulurkan tangan, meraih mereka, menghancurkan tubuh mereka dan hampir membunuh mereka, dan kemudian menekan mereka di puncak gunung, mereka tidak diizinkan keluar. Jelas bahwa keterampilan penguasa klan pegunungan kejatuhan abadi luar biasa, melihat sudut masa depan, takut mereka akan terlibat dalam karma besar yang tak terbayangkan. 9 tahun kemudian, Yunshi melahirkan bayi yang sehat, seluruh tubuhnya mengalir dengan warna-warna cemerlang dan gumpalan energi abadi, muncul ke dunia ini. Bahkan Shi Hao tidak mengharapkan Yunshi hamil selama 9 tahun penuh sebelum melahirkannya, waktunya sangat lama, melebihi harapan semua orang. Anak itu telah lahir. Banyak orang berteriak. Terlepas dari apakah itu orang-orang pengadilan kekaisaran atau bahkan berbagai kekuatan yang terus-menerus mengawasi pergerakan pengadilan kekaisaran, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan. Ini adalah anak laki-laki, kelahirannya benar-benar menghasilkan adegan yang tidak teratur di dunia ini. Pada saat itu, energi esensi melonjak, cahaya warna-warni ilahi bergolak. Dao besar bergemuruh, hukum langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya terjalin, berkumpul di sini, turun. Anak ini terlalu mencengangkan. Pada saat ini, Shi Hao mengambil tindakan. Telapak tangannya bergerak, menutupi langit. Semua hukum Dao besar, cahaya warna-warni ilahi dan hal-hal lain tersebar.
Ini terutama terjadi pada langit yang menutupi hukum alam yang turun dari kubah langit yang langsung dihancurkan olehnya. Tuan, ini adalah riak Dao yang hebat, tatanan langit dan bumi yang digunakan untuk membaptis anak ini. Mungkin itu bisa memberinya keberuntungan alami yang luar biasa. Naga merah itu bingung. Jalan yang aku jalani adalah tubuh sebagai benih. Jika dia diberkati oleh dunia, dikelilingi oleh Dao surgawi, itu mungkin bukan hal yang baik. Kata Shihao. Dia melihat ke langit, berkata pada dirinya sendiri, suatu hari, dunia ini mungkin juga hancur, berbagai alam mungkin runtuh. Pertikaian besar sedang turun, tidak banyak yang bisa ada selamanya. Meskipun demikian, anak ini masih sangat istimewa, terlalu luar biasa. Ketika dia menangis, suaranya nyaring dan jelas, seperti lonceng emas berdering, penuh semangat. Selain itu, kulitnya cerah dan berkilau, membawa lapisan cahaya yang berharga, sangat kokoh, mengandung kekuatan magis bawaan. Banyak orang menghirup udara dingin. Kulit pohon. Bahkan anjing kecil dengan latar belakang yang luar biasa itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Anak ini sudah memiliki begitu banyak kekuatan magis bawaan sejak dia lahir. Jika dia terus tumbuh, seperti apa jadinya? Bakatnya terlalu luar biasa. Kamu harus menyerahkannya kepadaku, aku pasti akan menjadikannya raja abadi tanpa akhir yang kedua. Kata anjing kecil itu. Hal ini mengejutkan penguasa wilayah terlarang, bahkan dia agak tertarik pada anak ini, dengan hati-hati memeriksanya. Namun, dia tidak tertarik untuk menerima murid karena era ini terlalu kacau, tidak ada waktu untuk membina ahli yang tak tertandingi sama sekali. Pertikaian hebat bisa tiba kapan saja. Yunshi menggendong bayi ini, dengan ekspresi puas di wajahnya, penuh kasih sayang. Ketika dia memeluk anak ini, seolah-olah dia membawa seluruh dunia, merasakan kegembiraan yang luar biasa, sifat keibuannya bersinar cemerlang. Hari itu, seekor burung kecil seukuran telapak tangan membawa kuali kecil berwarna putih seukuran inci, terbang dari alam bawah ke alam yang lebih tinggi. Shihao tercengang. Itu adalah burung sparrow 5 warna, burung pencuri seperti hantu di desa batu. Bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, sebenarnya butuh inisiatif untuk tiba di sisinya, datang dari alam bawah. Itu membawa kuali putih kecil di mulutnya. Shihao juga tidak bertindak seperti orang luar, ini justru kuali tulang putih yang terungkap setelah kuali emas hitam masa lalu desa batu pecah. Ketika 7 dewa menyerang alam bawah, Shihao dan Zuyan sebelumnya membawa kuali leluhur ini untuk menghadapi musuh. Pada akhirnya, bagian luarnya retak, jatuh, mengungkapkan dirinya yang sebenarnya. Setelah pertempuran ini, kuali putih kecil menghilang. Hanya ketika Shihao menikahi Yunshi, kuali kecil ini muncul lagi, dibawa kembali ke desa batu oleh burung pipit 5 warna. Shihao sebelumnya telah menghabiskan waktu lama untuk menelitinya. Selain merasakan sifat obat yang kaya, ia juga menemukan beberapa hal tingkat yang lebih dalam. Kemudian, Shihao menempatkan kuali kecil ini di desa batu. Dia tidak pernah berharap burung pipit 5 warna benar-benar membawanya hari ini. Langit dan bumi ini telah memberikan berkahnya kepada anak ini, tetapi kamu menolaknya. Untuk menghindari kecemburuan surga, di masa depan, kamu harus menggunakan kuali kecil ini untuk membantunya membaptis tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya burung pipit 5 warna berbicara kepada Shihao, mampu mengucapkan kata-kata. Kuali macam apa ini? Shihao bertanya. Sebuah kuali obat, itu sangat luar biasa. Kata burung pipit 5 warna. Itu berbicara langsung, mengatakan bahwa ini adalah kuali kuno yang digunakan keluarga abadi untuk menyiapkan obat yang mengandung karakteristik obat yang sangat kuat. Jika air dipanaskan di dalam, lalu digunakan untuk membasuh tubuh, bisa menghilangkan kotoran, juga bisa menghapus bencana. Selain itu, ia memberitahu Shihao dan Yunshi bahwa jika mereka mau, mereka dapat langsung menyegel anak ini di kuali ini, membiarkannya muncul lagi setelah bertahun-tahun berlalu. Yunshi segera meneteskan air mata, merasakan kesedihan yang luar biasa, hampir menangis. Shihao juga mengerti niatnya. Era yang hebat ini terlalu keji, terlalu menakutkan. Sudah ada pertanda betapa menakutkannya masa depan. Demi asuransi dan keamanan, burung pipit 5 warna menyarankan agar mereka menyegel anak ini di kuali, meninggalkannya untuk masa depan, membuatnya muncul di dunia emas besar yang tenang dan damai. Kenapa kau begitu baik padaku? Shihao bingung. Roh penjaga leluhur kuno yang abadi membuatku sedikit membantumu. Burung pipit 5 warna berbicara langsung lagi. Latar belakang seperti apa yang sebenarnya kamu miliki? Shihao bertanya. Sepertinya aku datang dari sisi lain dari laut alam. Burung pipit 5 warna berkata, membuat Shihao sangat terkejut, Mu King dan yang lainnya menjadi ketakutan juga. Mereka segera merasakan surga yang dipenuhi kengerian. Kamu datang dari sisi lain Laut Realm? Emosi Shihao segera melonjak intens. Pada kenyataannya, bahkan aku tidak tahu siapa aku hanya memiliki beberapa ingatan kabur yang memberitahuku bahwa aku berasal dari Laut Realm. Di Immortal Ancient, aku tinggal di tubuh roh penjaga leluhur, mendapatkan pengasuhannya, membangun sarang di sana, dekat dengannya.
Burung pipit 5 warna memberitahu mereka bahwa itu hanya segumpal kesadaran ilahi, bukan tubuh nyata yang sebenarnya, sesuatu yang mirip dengan roh primordial. Hanya saja, ia telah melupakan terlalu banyak, sangat kacau, tetapi ia tahu bahwa itu berasal dari Laut Realm. Jangan merasa bahwa aku adalah ahli yang tak tertandingi. Pada kenyataannya, kultivasi aku benar-benar biasa, yayasan aku kemungkinan dihancurkan oleh seseorang. Aku tidak memiliki banyak kekuatan bertarung yang tersisa, tidak dapat pulih. Dikatakan secara langsung. Yang paling penting adalah dia juga tidak tahu apa yang dimiliki Realm Sea, kehilangan ingatan lamanya. Burung pipit 5 warna meninggalkan kuali ini, langsung pergi. Tuan wilayah terlarang memiliki ekspresi termenung di wajahnya, mengatakan, ini berbagi karma besar dengan roh penjaga leluhur, ditakdirkan untuk membayarnya kembali di dunia ini, saat air surut, batu-batu muncul. Dewa Willow, apa kabar? Shi Hao menghela nafas. Dia merindukan Dewa Willow dan mengingat pagoda kecil itu. Jika mereka bisa kembali, maka itu akan sangat bagus. Pada akhirnya, Shi Hao tidak dapat menetapkan resolusinya untuk menyegel anak ini, alasan utamanya adalah karena Yun Shi tidak mau, matanya berkaca-kaca, memohon agar dia disegel bersama dengan anak ini. Aku tidak akan sepenuhnya menyegelnya, tetapi biarkan dia tidur di dalam kuali, bangunkan dia sesekali. Shi Hao berkata, mencapai kompromi. Jika ada bencana besar yang tak terbantahkan, dia akan sepenuhnya menyegel kuali ini, dan kemudian membawa anak ini pergi. Setelah ini, Yun Shi menemani anak yang sedang tidur, berbicara dengannya setiap hari. Sesekali, anak itu akan terbangun, mengedipkan matanya yang besar dan cerah sambil menatapnya. Ini membuatnya sangat puas. Dia memeluk kuali ini, tidak pernah mau berpisah darinya. Shi Hao, aku menemukan beberapa tulisan yang ditinggalkan oleh tuan aku. Ada teror besar di dunia ini. Cao Yusheng muncul, mencarinya. Di masa lalu, bagaimana makhluk kegelapan datang, dari mana mereka memasuki 9 surga 10 bumi? Ini selalu menjadi misteri. Baru-baru ini, Cao Yusheng menemukan surat pribadi yang disegel tuannya, memahami kebenaran. Dia mulai menangis, berkata, tuanku meninggal. Dia bergegas keluar bersama dengan roh perang yang tersembunyi di peti mati perunggu 3 dunia, menuju keluar untuk menyegel kegelapan. Namun, pada akhirnya, mereka tidak pernah kembali, makhluk kegelapan berhasil menyerang, membuktikan bahwa mereka semua benar-benar musnah. Meskipun dia sudah tahu bahwa tuannya seharusnya sudah mati, sekarang, ini adalah bukti yang meyakinkan, dengan jelas menyatakan bahwa kematian terakhir tuannya itu pahit. Dia tidak bisa menahan tangisnya, merasakan sakit yang tak ada habisnya. Para ahli makhluk kegelapan yang tak tertandingi dapat merusak alam dewa kekosongan, alam roh, dan dunia konstruksi spiritual lainnya. Mereka menyeberang dari negara spiritual. Makhluk kegelapan bisa berubah menjadi roh, mampu mengambil bentuk nyata, mereka tidak dapat diprediksi, keberadaan yang paling menakutkan. Kegelapan tiba dari kedalaman Laut Realm, tetap tersembunyi di sisi lain. Ini adalah kata-kata yang ditinggalkan oleh Tuan Cao Yusheng. Itu karena selama era kuno abadi, mereka sudah melawan makhluk kegelapan, menghadap ke sisi lain. Seseorang harus memahami bahwa leluhur kuno pihak lain Shutuo bahkan adalah makhluk kegelapan yang berevolusi. 7 Raja Desolate Border meneteskan air mata, membakar tubuh orang yang mereka cintai, dan memenggal kepala rekan-rekan mereka. Ada satu baris yang benar-benar mengerikan. Shi Hao dengan hati-hati memeriksa surat ini, tidak bisa tenang, emosi melonjak dalam dirinya. Beberapa peristiwa masa lalu sekarang memiliki jawaban, dia akhirnya tahu apa yang terjadi. Shi Hao sebelumnya naik kapal kuno hitam yang berlumuran darah, melihat kuali batu di atasnya, apa yang ada di dalamnya semuanya adalah kepala, banyak dari mereka adalah makhluk Dao abadi. Itu karena orang-orang itu telah lama terbunuh, tetapi mayat mereka tidak bisa diserahkan kepada makhluk kegelapan, atau ahli yang tak terbayangkan akan diciptakan untuk sisi kegelapan. Imperial Pass, pada zaman kuno, ada orang yang melihat 7 Raja Desolate Border mencopot kepala teman-teman mereka, ini adalah prinsip yang sama. Dari surat pribadi, Shi Hao mengerti bahwa di masa depan, terlepas dari apa yang terjadi, dia harus memenggal kepala yang kuat, dan hanya dengan begitu mereka dapat mencegah makhluk kegelapan menjadi lebih kuat. Tubuh yang kehilangan kepalanya tidak bisa dilahirkan kembali dan berevolusi menjadi makhluk kegelapan. Shi Hao, semut bertanduk surgawi dan Cao Yusheng segera pindah, menuju ke berbagai tanah kuno, serta kedalaman kosmos, menyelidiki jalur yang dilalui makhluk kegelapan. Mereka tercengang. Kegelapan berasal dari Realm Sea, itu terlalu menakutkan. Selama pertarungan hebat di masa depan, mereka semua akan muncul sepenuhnya meledak menjadi kekuasaan. Selain itu, sisi lain dan makhluk kegelapan memiliki hubungan yang tidak terpisahkan. Ini menandakan bahwa Anlan, Raja Merah, Wushuang, Shutuo, dan raja-raja abadi yang mengerikan lainnya masih akan muncul kembali di dunia ini. Ini juga berarti bahwa segel Desolate Border tidak dapat menghentikan mereka.
Pada kenyataannya, mereka sudah curiga bahwa makhluk kegelapan bisa mengirim pasukan dari pihak lain kapan saja. Pertempuran terakhir akan datang dari Laut Realm, ini adalah pertarungan hebat. Shi Hao khawatir. Tidak heran Dewa Willow pergi ke dunia di balik laut itu dan tidak membantai jalannya ke sisi lain. Ia ingin menuju ke tujuan akhir, mencari solusi, menghapus bencana dari sumbernya. Namun, bisakah itu kembali hidup-hidup? Pada kenyataannya, saat itu, berbagai era besar sudah memiliki ahli yang tak tertandingi menyeberangi lautan, semuanya bertindak karena ini. Di masa lalu, ada 2 artefak kuno yang muncul dari Laut Realm, satu mendarat di tanah pemakaman, bernama Origin Ancient Artifact, yang lainnya berakhir di sisi lain, namanya juga Origin. Ini adalah isi yang tercatat dalam surat yang ditulis oleh Tuan Chao Yusheng. Kedua artefak kuno itu sama-sama ilahi dan tanpa cacat, kecemerlangannya menerangi surga. Peti kayu busuk tidak disebutkan. Shi Hao mengerutkan kening. Realmsi disebutkan lagi, dari mana informasi ini berasal? Selama zaman kaisar runtuh, sepertinya ada seorang kaisar. Ada beberapa yang mengatakan dia jatuh di usia itu, yang lain mengatakan bahwa dia meninggalkan sepasang langkah kaki samar, mengarah ke kedalaman Laut Realm. Aku curiga dia bukan seorang kaisar, tidak ada kaisar di dunia ini. Surat ini terlalu mencengangkan, ini semua adalah rekaman terakhir, berbicara tentang beberapa rahasia yang mengejutkan. Realmsi, banyak hal mengarah ke sana.